Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fili Asri. Di sini kita akan membahas teori penawaran individu dan pasar. Oke, dalam ilmu ekonomi, penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual produsen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Nah, hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Dan sebaliknya, semakin rendah harga, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Hal ini terjadi karena produsen akan lebih tertarik menjual barangnya ketika harga lebih tinggi, karena itu akan membuat atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, dengan kata lain, terdapat hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Untuk yang kedua, ada penawaran individu dan pasar. Penawaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penawaran individu dan penawaran pasar. Nah, penawaran individu adalah penawaran yang dilakukan oleh satu produsen terhadap suatu barang pada berbagai tingkat harga. Sementara itu, penawaran pasar merupakan gabungan dari seluruh penawaran individu yang ada di pasar untuk barang tersebut. Sebagai contoh, jika terdapat 3 penjual jeruk di pasar, penjual pertama menawarkan 10 kg, penjual kedua menawarkan 15 kg, dan penjual ketiga 20 kg. Maka penawaran pasar total adalah 45 kg jeruk pada tingkat harga tertentu. Jadi penawaran pasar merupakan penjumlahan horizontal dari penawaran individu. Untuk yang ketiga, ada elastisitas penawaran. Selanjutnya mari kita bahas tentang elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran mengukur seberapa besar respon jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Nah, jadi rumusnya adalah gini cuy. S sama dengan persentase perubahan jumlah yang ditawarkan atau persentase perubahan harga. Terdapat 3 kemungkinan hasil. Yang pertama ada elastis S1, yaitu sama dengan penawaran sangat peka terhadap perubahan harga. Yang kedua ada inelastis 2. Nah, inelastis 2, penawaran tidak terlalu peka terhadap perubahan harga. Untuk yang ketiga ada unit elastis atau S3, perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Contohnya, produk pertanian seperti padi cenderung inelastis karena butuh waktu lama untuk menambah produksi. Sedangkan barang-barang industri seperti pakaian biasanya elastis karena produk dapat ditingkatkan dengan cepat dari segi faktor produksi dan biaya. Untuk yang topik kedua, kita akan membahas keseimbangan pasar. Ada A, keseimbangan pasar, yaitu keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Titik ini disebut titik keseimbangan atau equilibrium point. Harga pada titik tersebut disebut harga equilibrium price, dan jumlah barang yang diperjualbelikan disebut jumlah keseimbangan atau equilibrium quantity. Nah, di titik keseimbangan inilah pasar berada dalam kondisi stabil, tidak ada kelebihan maupun kekurangan. Nah, pembeli merasa puas dengan harga dan penjual merasa untung dengan jumlah yang dijual. Nah, ini terjadi sekarang, contohnya seperti IHSG itu juga sekarang masih seimbang ya. Untuk B, ada pengaruh perubahan permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan pasar. Nah, namun dalam kenyataannya keseimbangan pasar tidak bersifat tetap, melainkan ia bisa berubah karena
adanya pergeseran kurva permintaan atau penawaran. Di sisi lain, jika penawaran meningkat sementara permintaan tetap, harga keseimbangan akan turun. Namun jika penawaran menurun, harga keseimbangan justru naik karena barang menjadi lebih langka. Perubahan-perubahan inilah yang menyebabkan harga barang di pasar seringkali berfluktuasi. Nah, jadi sebagai kesimpulan, teori penawaran individu dan pasar membantu kita memahami bagaimana produsen menentukan jumlah barang yang akan dijual. Sementara konsep keseimbangan pasar menjelaskan bagaimana harga terbentuk dari interaksi antara penawaran dan permintaan. Dengan memahami teori ini, kita dapat lebih mengerti dinamika ekonomi yang terjadi di sekitar kita, mulai dari harga kebutuhan pokok hingga kebijakan ekonomi pemerintah. Jadi mungkin sampai di sini video kita kali ini. Yang lebihnya mohon maaf, kita lanjut pada video berikutnya. Bye bye.